Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan bersama-sama bangun ibadah keluarga. Ini adalah ibadah patuan berayat untuk kita semua. Kita menghayati bahwa Tuhan senantiasa memimpin, memberkati, dan memampukan kita untuk menjalani hidup. Dan saat ini kita memberikan kesempatan bagi diri kita untuk boleh bersimpuh sujud di hadirat tahta Tuhan dengan bersama kita membangun ibadah. Mari bersama-sama kita mengawali ibadah kita dengan kita mengambil saat teduh. Biarlah setiap kita mengaku yang demikian. Ibadah kami pada saat ini hanya kami lakukan di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi, Allah yang setia pada apa yang sudah diciptakannya dan yang kekal kasih-Nya. Salam sejahtera yang berasal dari Allah Bapa di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus ada bersama dengan saudara-saudara. Amin. Kita mengawali ibadah ini dengan kita angkat satu pujian dari Kidung Pasamuan Jawi, nomor 26, bait yang pertama sampai bait yang ketiga. Pinuji Gusti. Sejenak kita akan berdoa, karena kita akan membaca dan merenungkan apa yang menjadi firman Tuhan. Biarlah sendiri Allah berkarya, di dalam kita akan membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, pimpinlah kami saat ini, ketika kami akan membaca dan merenungkan apa yang menjadi sabda Tuhan. Mampukan kami yang ada dalam keterbatasan ini untuk mendengarkan suara Tuhan. Suara yang mengajar, suara yang mengingatkan, suara yang meneguhkan, suara yang menghibur, dan suara yang mengarahkan hidup kami. Supaya semakin hari, semakin boleh seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami ada dalam keterbatasan. Oleh karena itu, ya Allah Roh Kudus, Engkau yang akan memampukan kami.
supaya hanya karena kuasa-Mu, kami yang ada dalam keterbatasan ini dimungkinkan untuk mengetahui apa yang Engkau kehendaki. Engkau yang menolong kami yang mewartakan. Engkau juga yang menolong kami yang mendengarkan apa yang menjadi sabda Tuhan. Supaya pada akhirnya sabda Tuhan yang kami baca dan kami renungkan akan memaknai perjalanan hidup kami di dalam Tuhan. Karena Tuhan pada saat ini Engkau yang akan berbicara atas kami. Kami mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama pada saat ini terambil dari kitab Mazmur pasal 124. Kita akan perhatikan keseluruhan isi pasal ini, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Dituliskan untuk kita. Nyanyian Syiarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita. Biarlah Israel berkata demikian, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melihara firman Tuhan ini dalam hidupnya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Seorang sejarawan Inggris yang sangat terkenal, Arnold Joseph Toynbee, atau sering disebut dengan Arnold Toynbee, pernah mengatakan bahwa Allah itu menyatu dan mewujud dalam sejarah umatnya. Itu yang diungkapkan oleh Arnold Toynbee. Bahwa Allah itu menyatu dan mewujud dalam sejarah umatnya. Sebagai pribadi, saya mengamini perkataan Toynbee ini. Dalam pandangannya, saudara-saudara, setiap sejarah hidup kita, baik yang bersifat pribadi maupun yang bersifat komunitas, pasti ada Allah dan gerakan Allah di sana. Mungkin ada orang yang memiliki pemikiran bahwa semua yang ada dan terjadi dalam hidup kita itu sebagai pribadi atau sebagai komunitas itu adalah kejadian-kejadian biasa yang menjadi gerak sejarah dan pilihan manusia. Mungkin ada orang yang mengatakan ini. Tapi sebagai orang percaya, saudara-saudara, kita harus meyakini dan berani mengatakan bahwa apapun yang terjadi dalam sejarah kehidupan kita adalah bagian dari sejarah Tuhan. Semakin kita mendalami satu peristiwa sejarah, semakin kita tahu sejarah gereja kita semakin tahu dan mengagumi karya Tuhan dan sejarah Tuhan yang luar biasa yang ada dalam kehidupan kita di sana. Saudara-saudara, hidup ini sebenarnya bukan lagi tentang sejarah saya.
dan sejarah saudara-saudara. Bukan hanya tentang sejarah kita, tetapi tentang sejarah Tuhan. Karena itu saudara-saudara, mari kita merefleksikan dan mengarahkan semua hal yang kita lakukan dan kita impikan pada Tuhan dan sejarah Tuhan. Sejarah kehidupan Daud, saudara-saudara, bisa menjadi teladan. Dia adalah seorang raja yang paham betul bahwa apa yang dihidupi dan dikerjakannya itu adalah bagian dari sejarah Tuhan. Daud meringkas semua siarah perjalanan hidupnya. Sebagaimana dituliskan dalam kitab Mazmur 124 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Dalam siarah yang dilakukannya jelas sekali menunjukkan kepada kita bahwa Daud itu melekatkan sejarah hidupnya dalam keterhubungannya dengan Tuhan. Inilah sejarah Tuhan yang terjalin dalam sejarah kehidupan Daud. Oleh karenanya, dia berulang kali berkata, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Itu yang diungkapkan oleh Daud. Saya menghayati saudara-saudara, itulah ungkapan iman yang luar biasa dari Daud. Daud itu raja pilihan Tuhan yang hebat. Bayangkanlah bahwa dia dipilih dan diurapi menjadi raja sampai 3 kali karena Allah berkenan kepadanya. Daud tidak pernah kalah dalam peperangan melawan musuhnya. Sebab ia masuk dalam sejarah Tuhan dan melibatkan Tuhan. Itu dalam sejarah kehidupannya. Memang saudara-saudara kita tahu. Dia pernah jatuh, dia pernah terjerembab ke dalam dosa. Tapi ia bisa bangkit kembali dan memperbaiki kesalahannya oleh karena kemurahan dan kasih sayang Tuhan sendiri atas hidupnya. Jika bukan Tuhan yang memihak kita, maka habis lenyaplah semua kemegahan hidup kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Itulah saudara-saudara yang menjadi ungkapan pengakuan yang jelas dari Daud di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, ada 3 hal mendasar yang ada dan dimiliki oleh Daud sehingga ia menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan dan dalam sejarah Tuhan. Apa ketiga hal itu, saudara-saudara? Yang pertama, itu hati yang baik. Yang kedua, kecerdasan yang baik. Dan yang ketiga, itu adalah keterampilan yang baik. Dan rasanya saudara-saudara, ketiga hal ini harus dimiliki oleh para pelayan Tuhan yang dipilih untuk melayani dan bekerja untuk jemaat Tuhan. Mari kita renungkan. Yang pertama, saudara-saudara, hati yang baik. Daud memiliki hati yang baik. Dan inilah saudara-saudara yang pertama-tama dilihat oleh Tuhan. Dan Daud dipilih oleh Tuhan dan bukan kakak-kakaknya karena pada saat Tuhan pertama-tama bukan melihat perawakannya, tapi melihat hatinya. Bahkan tidak hanya itu saudara-saudara. Daud mengizinkan Tuhan itu untuk mempertajam hati nuraninya. Melalui apa yang dilakukannya, melalui apa yang direnungkannya dalam kehidupannya. Saudara-saudara bisa membuka kitab Mazmur pasal 16 ayat yang ke-7 atau pasal yang ke-17 ayat yang ketiga yang di sana sebenarnya ingin menyampaikan kepada kita pengalaman spiritual Daud ketika ia mencoba membuka dirinya di hadapan Tuhan supaya tahan
itu mempertajam hati nurani. Yang kedua, saudara-saudara, Daud itu punya kecerdasan yang baik. Dia adalah seorang yang sangat detail untuk mengatur strategi yang jitu. Dia bisa mempengaruhi orang lain untuk mendukung visi dan misinya. Bayangkanlah begini, ketika ia berada di Gua Adulam, ia bertemu dengan orang buangan, orang yang kasar, orang yang disebut dengan perompak, berjumlah 400 orang. Sekali lagi, 400 orang itu bukan orang baik-baik. Tetapi nyatanya dia bisa memuridkan orang-orang itu menjadi pengikut. Jadi kalau bukan orang yang cerdas dan pemimpin yang memiliki hikmah Tuhan, nampaknya memimpin 400 orang buangan ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Dan tentu saudara-saudara masih banyak contoh lain yang ada dalam kehidupan Daud. Masih banyak contoh yang lain. Tetapi contoh itu sudah cukup. Cukup menjadi bukti yang jelas bahwa Daud itu adalah seorang yang cerdas. Seorang yang memiliki kecerdasan yang baik. Sejarah Daud akhirnya menjadi sejarah Israel dan kemudian tentu menjadi sejarah Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, Daud itu memiliki keterampilan yang baik. Tidak diragukan lagi, saudara-saudara, sejak masa muda, ia sudah punya kemampuan untuk mengalahkan singa dan beruang. Mampu mengalahkan binatang-binatang buas yang ada di sekitarnya, yang mengganggu kehidupannya. Ia bisa berlari mengejar singa dan melepaskan domba gembalaannya dari bahaya. Dan ingat pula, Daud berhasil mengalahkan Goliat sang raksasa itu, saudara-saudara. Hanya dengan 1 kali umban, artinya 1 kali lemparan batu dengan umbannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, tentu kita merindukan anak-anak kita, anak-anak muda kita, dan para pelayan Tuhan itu memiliki hati, memiliki kecerdasan, memiliki keterampilan seperti Daud. Sebab sejarah Tuhan itu sedang dan tengah bergerak di antara kita. Dan sejarah Tuhan tidak bisa dikerjakan dengan asal-asalan. Sekali lagi, tidak bisa. Kita bisa belajar dari Daud untuk menjadi pahlawan-pahlawan Tuhan dalam membangun persekutuan atau pelayanan dalam kehidupan di gereja kita. Jadi saudara-saudara, di dalam sejarah Tuhan ini kita diajar untuk senantiasa mengingat, memberikan yang terbaik. Jika kita bisa memberikan yang terbaik, mengapa kita harus puas hanya dengan yang baik? Jika kita bisa berjalan cepat 5 kilometer, mengapa kita harus berhenti pada kilometer ketiga? Sekali lagi saudara-saudara, ini bukan lagi tentang saudara, bukan tentang saya. Ini bukan tentang sejarah kehidupan saudara, bukan tentang sejarah kehidupan saya. Tapi ini tentang Tuhan dan sejarah Tuhan. Ini bukan tentang sejarah gereja. Dan jauh dari motivasi kesombongan untuk mencari nama dan usaha membangun seperti Menara Babel misalnya. Mari kita mengingat, kita dipanggil Allah untuk membangun nama Allah. Mari kita mengingat, hidup ini cuma sekali, saudara-saudara, dan saat kita menua dan mati, kita akan dilupakan. Senyampang kita ini masih kuat, persembahkanlah kekuatan itu untuk Tuhan.
seperti yang sudah dilakukan oleh Daud. Biarlah semua kita kerjakan dan kita beri yang terbaik dan terhebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari, sekali lagi kita mengingat, berikan yang terbaik, karena kita sedang membangun sejarah Tuhan. Amin. Saat teduh untuk kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari kita kembali agungkan nama Tuhan. Kita akan menyanyi dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 182, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Bersamaan dengan itu kita akan mengumpulkan persembahan kita. Puji syukur lan panggunggung. Mari kembali kita hampiri Tuhan dalam doa, kita akan angkat syafaat kita. Kami kembali menghampiri tahta-Mu yang kudus ya Tuhan. Mengucapkan syukur untuk penyertaan dan pimpinan Tuhan dalam hidup kami. Mengucapkan syukur atas karya Tuhan yang nyata ketika kami bersama-sama menikmati perjumpaan kami dengan Tuhan dan dengan saudara-saudara kami yang lain dalam Kristus Yesus melalui peribadatan yang kami bangun. Biarkan apa yang kami lakukan semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih pula kalau pada saat ini Engkau telah menyampaikan apa yang menjadi kata hati-Mu ya Tuhan kepada kami. Kami boleh mendengarkan apa yang menjadi pewartaan sabda-Mu. Yang kami imani itu adalah pesan Tuhan kepada diri kami masing-masing. Mengingatkan kepada kami bahwa dalam sejarah kehidupan kami ini sesungguhnya Tuhan ada dan hadir. Tuhan mewujud dalam sejarah kehidupan kami orang yang percaya. Oleh karena itu ajarilah kami ya Tuhan untuk sungguh-sungguh menjalani kehidupan kami karena apa yang ada dalam sejarah kehidupan kami sebagai umat yang percaya, sesungguhnya itu adalah sejarah Tuhan. Ajari kami untuk memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan, dan berikan kepada kami kemampuan untuk hidup dalam ketertundukan kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Daud, yang pada akhirnya semuanya itu membawa kami untuk boleh menyerahkan
yang terbaik bagi Tuhan, di mana kami belajar untuk membangun sejarah Tuhan yang teranyam dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, berikan kepada kami kekuatan untuk melakukannya. Berdoa secara khusus pada saat ini untuk kehidupan jemaat Tuhan di lingkup majelis jemaat, majelis daerah, Majelis Agung Gereja Kristen Jawi Wetan. Tuhan yang akan senantiasa menyertai dan memimpin. Berbagai macam pergumulan yang ada, tolong Tuhan terlibat di dalamnya, menyelesaikan dan mampukan kami untuk boleh merampungkan apa yang menjadi pergumulan yang ada. Sehingga pada akhirnya kami tetap boleh merasakan dan mengalami akan kebaikan Tuhan yang nyata dalam hidup kami sebagai satu persekutuan. Bapa di sorga, kami juga memohon kepada Engkau supaya Engkau memberkati setiap umat-Mu dalam setiap pekerjaannya. Supaya melalui setiap pekerjaan yang dilakukannya, maka setiap umat-Mu akan boleh merasakan bagaimana Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan dalam kehidupan kesehariannya, dan tetap percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang merawat hidupnya. Demikian pula saudara-saudara kami yang pada saat ini ada dalam pergumulan, kami menyerahkan kepada Tuhan. Mereka yang bergumul dengan kehidupan imannya, bergumul dengan kehidupan pekerjaannya, mereka yang bergumul dalam hubungannya satu dengan yang lain, yang tidak beres, dalam hubungannya dengan Tuhan juga yang tidak beres. Kami berdoa untuk itu, ya Tuhan, sekiranya Engkau terlibat di dalamnya. Mampukan saudara kami boleh merampungkan apa yang menjadi pergumulannya, yang pada akhirnya setiap orang akan percaya akan kebaikan Tuhan yang nyata dan mengalami bahwa Tuhan itu sungguh mengasihi hidupnya. Demikian pula saat ini saudara kami yang ada dalam sakit, kami menyerahkan mereka di dalam Tuhan. Mereka yang ada di rumah ataupun juga yang berada di rumah sakit dalam perawatan medis, Tuhan juga yang akan menolong dan memampukan. Secara khusus kami berdoa untuk Pak Rujito yang berada di rumah sakit, Tuhan juga yang akan senantiasa memampukan memberikan kekuatan yang baru bagi saudara kami, supaya saudara kami ini boleh Tuhan pulihkan. Kami sadar Bapa, bahwa ketika kami ada dalam kelemahan, kami hanya berharap kepada Tuhan. Ketika kami ada dalam ketidakmampuan, kami hanya berserah kepada Tuhan. Tuhan, pulihkanlah saudara kami ini. Demikian pula untuk saudara kami yang ada dalam proses pemulihan, setelah mereka semua ada dalam sakit, Tuhan juga yang akan memampukan dan berikan kekuatan yang baru supaya pemulihan itu sungguh-sungguh boleh ada dan terjadi. Berkatilah kehidupan anak-anak Tuhan yang berada di bangku pendidikan ataupun juga yang membutuhkan pekerjaan, membutuhkan teman hidup, supaya mereka semua tetap boleh percaya dan mengamini akan rencana Tuhan yang akan Tuhan anyamkan dalam sejarah kehidupan mereka. Sehingga mereka pun pada akhirnya menyadari bahwa sejarah hidupnya adalah juga sejarah Tuhan. Mereka boleh memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami mempersembahkan persembahan kami ya Tuhan pada malam ini. Dan apa yang kami berikan memang tak sebanding dengan berkat Tuhan yang begitu besar atas kami. Tapi inilah kami anak-anak-Mu yang dalam keterpesan diri kami belajar untuk memberikan kembali kepada Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan berkatilah apa yang sudah kami kumpulkan ini. Dan Engkau juga akan berkati setiap umat-Mu. Setiap umat-Mu yang telah belajar memberikan persembahan, sehingga akan tetap boleh terus bersyukur kepada Tuhan. Karena sesungguhnya hidup ini adalah pemberian terbaik dari Tuhan dan kami akan terus bersyukur kepada Tuhan. Saatnya ini kami juga berdoa untuk kehidupan bangsa negeri kami. Tuhan juga yang akan memimpin, memberkati negeri di mana kami hidup. Pandemi COVID yang sampai hari ini belum berakhir, Tuhan turut terlibat menolong dan menopang. Mampukan negeri ini untuk bisa keluar dari pandemi ini dengan berbagai macam cara yang Tuhan sediakan, dan mampukan setiap orang untuk tetap percaya bahwa pandemi ini juga akan menolong kami untuk ada dalam kedekatan dengan Tuhan. Dan bahkan lebih dari itu, melalui pandemi ini pun juga nama Tuhan akan dimuliakan, diagungkan, dan dunia akan boleh percaya akan kebaikan Tuhan yang nyata.
Bapa di sorga, kami anak-anak-Mu menyerahkan seluruh doa dan permohonan kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat kasih Tuhan, mari kita angkat satu pujian penutup untuk peribadatan kita saat ini. Dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 354, bait yang pertama dan bait yang kedua, Tetalasnyo sa wiji. Kita mohon berkat Tuhan. Allah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang menjadi sumber dari segala berkat, keselamatan, kekuatan, kesentosaan, beserta dengan kita semua, kini dan selamanya. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, ibadah kita pada saat boleh kita akhir, biarkan menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan berkati kita.